biasa saya mau menawarkan dua poin renungan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk rohani, inspirasi renungan hidup bagi kita satu minggu ke depan. Mudah-mudahan. Poin yang pertama, Lukas itu memperkenalkan dirinya sebagai penginjil orang, dan lebih tulisannya untuk Theophilus yang mulia. Lalu pertanyaannya, siapa Theophilus? Theo itu artinya Tuhan. Jadi kalau ada yang namanya Theophilus, ada yang Theo, itu artinya Tuhan. Lalu Filius itu artinya anak. Jadi Theophilus itu artinya anak Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Lukas mengalamatkan tulisannya ini pada satu pribadi yang namanya Theophilus, atau sesungguhnya yang menulis untuk kita? Sebab Theophilus itu adalah anak Tuhan, dan kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi Lukas mengalamatkan tulisan Injilnya juga kepada kita. Setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk menghubungkannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau di sini ada yang bimbang-bimbang ragu-ragu, itu mau pindah aja ya, ininya jadi orang Katolik gini-gini aja. Mungkin baik saya anjurkan baca Injil, karena Lukas memberitakan Yesus yang benar. Kalau saya belajar di sekitar calon-calon ini, kalau pelajaran Injil Lukas, saya minta kepada mereka untuk menyanyi. Mengapa nggak tahu? Salulah Injil Lukas dari bab 1 sampai bab 4. Itu proses mereka. Kalau itu dibagi-bagi dari calon imam, Lukas akan memberikan opini, akan memberikan maaf. Jadi saran saya itu apa? Kalau di sini mulai ada bimbang-bimbang, mulai ragu-ragu menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen, baca Injil. Lalu Lukas menulis Yesus yang datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu dia disodorkan oleh orang dan menemukan nas. Roh Tuhan ada pada dan selanjutnya. Dan khotbahnya singkat. Pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Khotbahnya cuma itu. Tidak seperti Rama hari ini panjang dan lebar jadi luas. Meskipun singkat, khotbah itu memiliki daya, memiliki gerak. Jadi kalau ada orang-orang yang malas-malasan, mungkin baca firman, gerakan. Kalau di sini ada yang merasa susah, hidup kayaknya sedih dulu. Baca firman, baca. Hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengar. Mengapa? Karena Yesus adalah firman.
yang diucapkan oleh Yesus itu adalah sabda. Menarik sekali, ada orang yang ketika dia membaca kitab suci, bukan kitab suci yang tetapi Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri yang berbicara kepada manusia. Sabda yang penuh dari the power of word, kekuatan sabda. Masih ingat dalam Kejadian? Dunia itu karena the power, kekuatan sabda. Dan sabda ini tidak didengar di esok, ditunda-tunda. Tidak. Lukas begitu ya. Kalau sabda diyakini hari ini didengar, hari ini didengar. Lukas, saya senang dengan Lukas. Itu teman baik saya. Sering menggunakan kata hari ini dalam Injil. Hari ini. Masih ingat ya? Sakyus, manusia ini, Sakyus bisa satu. Lalu Tuhan bersabar ketika dia ke rumah Sakyus. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah itu. Masih ingat ada dua penjahat, yang satu ngomong, Tuhan, kalau engkau ke Firdaus, ingatlah akan amalku. Lalu Yesus menjawab, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam misalnya kue misalnya saja, mungkin sejak apapun orang itu, permohonannya apakah masuk surga, masuk kehidupan kekal 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, pasti iman itu akan berkata hari ini. The power of now, kekuatan hari itu kata sepuluh. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam bahasa Latin itu ada kata carpe diem. Carpe diem sebetulnya itu positif. Namun seringkali carpe diem itu diartikan negatif. Nikmatilah hari ini. Maka apa yang terjadi? Orang luber, orang mabuk dengan serius, mabuk. Nikmati hari ini. Padahal carpe diem itu adalah menggerakkan, menghayati. Petiklah hari ini, manfaatkan hari ini. Manfaatkan waktu. Hari ini tidak akan terulang lagi. Hari ini gunakan sebaik-baiknya, jangan terlalu lama dulu. Manfaatkanlah saat ibu bapa berada di rumah Tuhan hari ini. Jam ini manfaatkanlah itu. Manfaatkanlah hari ini ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika anak-anak sedang belajar. Hari ini itu anak-anak yang dewasa. Saya punya penyesalan seumur itu sampai sekarang. Karena apa? Karena saya tidak serius dalam belajar. Saya tidak serius dan menyesal sampai sekarang. Maka kalau saya bermimpi, mimpinya waktu SMA, waktu kuliah, saya tidak buat PR.
saya lupa mengerjakan skripsi. Oh, ternyata skripsi harus dikumpul. Dan sudah seperti ini, penyesalan seumur hidup. Karena apa? Karena hari itu, saat itu, saya tidak manfaatkan. Saya tidak. Hari itu jangan ditunda-tunda. Ketika saudara-saudara mengatakan, I love you, Father. I love you. Salami. Jangan menunda-nunda untuk memaafkan. Yesus bicara khotbah yang singkat, hari ini telah digenapi sabda yang aku ucapkan. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Saya mau cerita, 2 tahun lalu saya ke Amerika. Amerika, Philadelphia. Lalu saya masuk ke sebuah gereja. Gereja dan memimpin perayaan Ekaristi. Pelindung gereja itu adalah John Henry Newman. Itu maka salah satu tema yang saya ajarkan di APKS mengenai suara hati. John Henry Newman. Maka saya senang ketika masuk ke rumah Tuhan itu memimpin perayaan Ekaristi di sana. 13 Oktober 2019 dia diangkat menjadi seorang kudus, seorang santo. John Henry Newman dulunya dia penganut gereja Anglikan, dia seorang rohani, dia seorang imam. Lalu dia merasa liturginya di Anglikan itu kok begini ya? Dia belajar, karena dia dosen. Dia belajar mencari teks-teks kuno. Dan tidak bisa tidak, teks-teks kuno itu ada di mana? Di gereja Katolik. Ibu dari segala gereja. Maka dia belajar. Dan saat belajar itu, dia terombang-ambing. Dia seperti masuk ke lorong gelap. Apakah aku tetap Anglikan? Ataukah aku menjadi seorang Katolik? Sebelumnya, dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, yang nyawanya hampir dalam sebuah perjalanan panjang berorangnya iblis ini. Dalam sebuah kapal ada begitu badai menerjang kapal. Saat itu dia menulis, wah kayaknya nyawanya habis. Dia menulis, lead me, tuntunlah aku, bimbing aku Tuhan dengan terang. Dan ketika dia menulis, dia merasakan jalan. Dan mengapa badai menerjang. Dan sejak saat itulah kakinya terus bertumbuh dan bertumbuh untuk memilih apakah menjadi Anglikan atau Katolik. Ini bisa dilihat di Google mengenai ide yang ditulis oleh John Henry Newman. Lead me at the way. Pimpin aku ya Tuhan. Aku tidak melihat jalanmu saat ini, maka pimpin aku. Pimpin dalam terang menuju. Saudara-saudara yang kasih, itulah yang terus menerus diingat oleh John Henry sampai akhirnya dia diangkat menjadi seorang kudus, Santo John Henry. Maka
hidup saudara-saudara. Buatlah sabda Tuhan itu menjadi kerangka dalam hidup. Maka manakala kita juga ragu untuk melangkah sebagai orang kafir, peganglah sabda Tuhan yang kita temukan. Lalu ada orang yang bertanya, contohnya apa? Contohnya saya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kata-kata. Itu yang menjadi kerangka hidup saya. Pun hari ini saya terangkannya, aku ini hamba Tuhan.